Selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kapanpun kalian melihat ini. Kami sekarang ingin menjelaskan tentang materi pertemuan pertama, yaitu kepabeanan, yaitu lingkup perdagangan internasional. Hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lain berkaitan dengan barang dan jasa, sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Ekspor-import. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan import kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Wilayah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undangan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, maupun ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang. Ada dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean. Yang pertama, menyerahkan pemberitahuan pabean atau ekspor-impor dalam barang pada bea cukai. Yang kedua, melunasi pemungutan negara, bea masuk dan bea keluar. Selanjutnya ada tempat penimbunan sementara atau TPS. TPS adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan kepabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Jangka waktu berlakunya penetapan sebagai TPS. Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS berlaku dalam jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan berakhir masa penguasaan. Dalam hal masa penguasaan kurang dari 5 tahun. Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan sebagai TPS, pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan penetapan TPS sebelum jangka waktu penetapan berakhir. Penimbunan barang di TPS harus dipisahkan antara barang impor, barang ekspor, dan barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Pemisahan barang yang dilakukan dengan cara adalah untuk TPS berupa lapangan penimbunan atau gudang penimbunan dilakukan dengan cara dibuatkan pagar pembatas permanen atau semi permanen dengan tinggi sekurang-kurangnya 2 meter. Dan untuk TPS berupa lapangan penimbunan peti kemas dibuat tanda batas dalam bentuk garis warna kuning yang jelas tidak terputus dengan lebar sekurang-kurangnya 20 cm dan jarak dengan peti kemas yang ditimbun sekurang-kurangnya 1 meter. Selanjutnya ada TPB. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapat penangguhan bea masuk. Ada 7 bentuk fasilitas TPB. Yang pertama yaitu gudang berikat. Gudang berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor. Dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Kedua, ada kawasan berikat. KB adalah TPB untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Yang ketiga, ada tempat penyelenggara pameran berikat atau TPPB. TPPB adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa barang di dalam daerah pabean untuk dipamerkan. Yang keempat ada toko bebas bea atau TBB. TBB adalah TPB untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Yang kelima ada tempat lelang berikat atau TLB. TLB adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu dijual secara lelang. Kawasan daur ulang berikat. KDUB adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan atau asal daerah pabean, sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada pusat logistik PLB. PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan atau barang yang berasal dari tempat lain daerah pabean. Dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu dikeluarkan kembali. Tempat penimbunan pabean TPP adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu. Tempat ini disediakan oleh pemerintah di kantor pabean.
di bawah pengelolaan Dirjen Bea Cukai atau DJBC. TPP disiapkan untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Sekian penjelasan kami. Terima kasih telah mendengarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan.